Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu dalam program BSJD, Berita Selamat Jari Dumah. Bersama saya Pendeta Agustin Mega yang melayani di Resort GKE Labuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-31, kemudian dilanjutkan pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca kemudian merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa itu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Saya akan membacakan pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-31 dengan perikop. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kisah penciptaan ini kembali mengingatkan kita bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita selaku ciptaannya. Itu terbukti ketika Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat dari kisah penciptaan yang kita baca bersama tadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ciptaan yang lain, manusialah ciptaan yang paling istimewa. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, lalu menghembuskan napas kehidupan itu ke dalam hidungnya. Kemudian manusia hidup. Dan manusia ini dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan bentuk cinta dan kasih dan sayang Allah terhadap manusia yang pada hakikatnya adalah manusia yang mulia. Kemudian diberkati dengan sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian muncul pertanyaan bagi kita. Mengapa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah?
dalam ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-28. Akan saya bacakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, Tuhan memiliki rencana di dalamnya. Melalui tugas itu, manusia dipanggil untuk menjaga dan memelihara bumi, serta juga memelihara ciptaan yang lahir, agar tatanan hidup tetap teratur dan indah. Kata berkuasa dan taklukkan di sini bukan berarti bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa dapat semena-mena memuaskan dirinya dengan tidak memikirkan ciptaan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, melalui perenungan ini kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mengasihi sesama kita, melainkan kita juga mengasihi alam ciptaan yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kita kembali diingatkan bahwa kita senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan kita. Kita boleh diberikan nafas kehidupan, kemudian memberkati kita dengan ciptaan yang indah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita lakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus senantiasa memampukan dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur di saat ini kami telah bersama-sama diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan terus memberkati dan memampukan kami sekalian. Kami dapat mampu untuk merenungkannya, memaknainya di dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Terlebih juga kami dapat memberitakannya dalam contoh dan teladan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga di saat ini Tuhan menyerahkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami mohon pemeliharaan Tuhan, dan juga kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik dan berkarya, berusaha dengan sepenuh hati dan melakukannya dengan ketekunan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.